Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dipicu curah hujan yang tinggi, Sungai Latupa meluap kemudian merendam 3 kelurahan di Kota Palopo. Kurangi pencemaran plastik, seorang satpam di Kabupaten Pinrang mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak BBM. Diduga karena penyakit hipertensi, seorang karyawan bank di Kota Makassar ditemukan tidak bernyawa dalam kamar kosnya. Kita ke informasi selanjutnya. Karyawan bank ditemukan tidak bernyawa dalam kamar kosnya di Kota Makassar. Polisi menduga kematian korban karena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Karyawan bank di Makassar ditemukan tewas dalam kamar lantai 2 kosnya di Jalan Cendrawasih 4, Kota Makassar. Kabar kematian korban bermula saat pimpinan bank menelpon korban. Lantaran tidak ada jawaban, rekan korban diminta memeriksa keberadaan korban di rumah kosnya. Begitu tiba di rumah kos, korban sudah tergeletak di samping tempat tidur dalam kondisi tidak bernyawa. Rekan korban segera melaporkannya kepada pemilik kos dan polisi. Usai olah tempat kejadian perkara, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar sebelum diserahkan kepada keluarga. Ya, ini sesuai dengan keterangan kita dapatkan bahwa mayat ini ditemukan oleh keluarganya, teman kerjanya, karena salah satu bank di Kota Makassar dihubungi oleh dari pihak bank, tapi tidak diangkat. Akhirnya teman kerja datang mengecek di rumah kos di sini dan menemukan yang bersangkutan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Itu kejadiannya kapan? Kejadian hari ini sekitar jam 11:30. Memang dari hasil olah TKP sementara ada tidak tanda-tanda kekerasan? Sementara tidak ada tanda-tanda kekerasan ditemukan di TKP. Dugaan sementara penyebab meninggalnya? Itu dalam penyelidikan, tapi di kamar kos almarhum ditemukan ada obat pengendali tekanan darah tinggi. Hingga kini polisi masih menyelidiki kepastian penyebab kematian korban. Polisi menduga korban tewas karena hipertensi atau tekanan darah tinggi karena ditemukan obat hipertensi dari hasil olah tempat kejadian perkara. Pada tubuh korban juga tidak terdapat bekas penganiayaan. Zainuddin melaporkan dari Makassar. Istri yang berselingkuh, suami sah justru babak belur. Dikeroyok pacar sang istri bersama 3 rekannya di wilayah Namajang, Kota Makassar. Polisi hingga kini masih memburu para pelaku. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kondisi itulah yang dialami Edi. Setelah diselingkuhi istrinya yang bernama Wati, Edi malah dikeroyok Dewa, pacar sang istri bersama 3 rekannya di wilayah Mamajang, Kota Makassar. Bahkan kerabat Edi ikut dianiaya saat berupaya melerai. Usai pengeroyokan, para pelaku melarikan diri dengan angkutan umum. Sedangkan kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Salah satu korban kondisinya kritis karena ditikam pada dada serta lengan kiri. Kita berapa orang? Sendiri aja. Sendiri kok. Datangnya ngambil. Saya duduk. Di mana itu? Di Anda Toples Bentor. Hah? Toples Bentor. Yang di Jembatan Merah. Oh, Jembatan Merah. Duduk langsung ada dapat di sini. Apa kita memang bikin di situ kah? Ya, iya, rumahnya. Oh, rumah di situ. Iya. Jadi jalan ke sana Nah. Langsung turun 4 orang. Sama sudah pagi bilang dia nama apa pendah. Nah. Udah ada istriku. Langsung jalan masak. Masuk di masa? Iya. Untuk ada lewat? Iya. Ada 3 meninjo. Terus? Ada anak ini naga. Ini kenapa? Jadi ini saya pagi mau napisahkan toh. Oh, di Saya pagi mau napisahkan. gitu kan itu lagi. Marah sekali dari lewat toh. Terus nato. Informasi dari masyarakat terjadi penganiayaan secara bersama-sama. Di sini korbannya ada 2 orang. Korbannya sekarang yang satu mengalami luka tusuk di bagian dada, terus luka tusuk di bagian sebelah kiri, dan
yang korban yang satu mengalami luka memar pada wajah, di mana korban itu berinisial yang satu berinisial A dan yang korban yang kedua berinisial E, dan tersangkanya atau pelakunya diduga 4 orang. Kami sudah mengantongi salah satu nama tersangka yang berinisial D, di mana motif kejadian ini awalnya istri salah satu korban yang berinisial E ini dicurigai ada hubungan dengan tersangka si Dewa. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan sekaligus memburu para pelaku pengeroyokan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Tim gabungan Dinas Sosial Makassar bersama polisi dan Satpol PP memeriksa sejumlah hotel kelas melati di Kecamatan Panakukang. Sebanyak 33 orang terjaring razia dari 4 lokasi. 4 wanita diantaranya diduga terlibat jaringan prostitusi daring. Satu persatu kamar hotel kelas melati di Kecamatan Panakukang diperiksa tim gabungan Dinas Sosial Kota Makassar bersama polisi dan Satpol PP. Dari 4 lokasi, 33 orang terjaring razia. 4 wanita diantaranya diduga masuk jaringan prostitusi daring. Sedangkan 9 pasangan mesum yang tidak memiliki surat nikah bakal dipanggil orang tuanya untuk melengkapi surat pernyataan petugas Dinas Sosial Makassar. Dari yang diamankan ada berapa yang diduga pekerja seks komersial melalui media sosial ini? Kalau baru diduga itu ada sekitar 3 sampai 4, tapi kami belum selesai keseluruhan asesmen langsung. Ada di HP, ada aplikasi yang Ada aplikasi dan pengakuan yang bersangkutan. Alat kontrasepsi kami juga temukan di beberapa kamar, untuk membuktikan bahwa mereka adalah bagian daripada pekerja seks komersial. Kami menjaring ada laki-laki 13 dan ada perempuan 20, jadi jumlah keseluruhan 33 orang. 9 pasang, yang lainnya itu belum kami bisa pastikan, tapi ada sudah beberapa yang kami asesmen. Untuk dia pekerja ada beberapa, tapi setelah kami asesmen full, ini kan lagi banyak-banyaknya, 33 di mana Pahat. Jadi artinya ini pengembangan dari beberapa penyampaian dari masyarakat, laporan-laporan masyarakat terkait persoalan-persoalan sosial yang memang bukan suami istri. Jadi pada dasarnya bila mana pasangan bukan suami istri terjaring dan kami bina melalui sistem keluarga. Razia serupa bakal digencarkan guna mempersempit ruang gerak prostitusi daring, terutama yang melibatkan pelajar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.